Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini, kita melanjutkan materi sebelumnya. Nah, yaitu operasi hitung dasar bilangan bulat. Yang pertama, penjumlahan bilangan bulat. Nah, penjumlahan bilangan bulat dengan tanda yang sama. Contoh 1, jumlahkan plus 3 dan plus 2 pada garis bilangan. Nah, ini ada garis bilangan. Nah, kita mulai dari angka 0. Jumlahkan plus 3. Nah, kita mengarah ke sebelah kanan itu sebanyak 3. Jadi 1, 2, 3. Nah, sampai sini. Nah, dijumlahkan dengan plus 2. Berarti bergerak lagi sebanyak 2. 1, 2. Nah, dia berhenti pada angka 5. Jadi sehingga diperoleh plus 3 ditambah plus 2 itu sama dengan plus 5. Nah, contoh kedua, jumlahkan negatif 3 dan negatif 2 pada garis bilangan. Nah, ada garis bilangan lagi. Seperti tadi, kita mulai dari 0. Bergerak ke sebelah kiri karena negatif 3. Jadi 1, 2, 3. Nah, berhentinya di sini. Dan negatif 2, maka dia bergerak ke sini lagi. 1, 2. Maka hasilnya adalah negatif 5. Sehingga diperoleh negatif 3 ditambah negatif 2 itu sama dengan negatif 5. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi penjumlahan bilangan bulat dengan tanda yang sama. Nah, sekarang penjumlahan bilangan bulat dengan tanda yang berbeda. Contohnya, jumlahkan plus 3 dan negatif 2 pada garis bilangan. Nah, di sini ada garis bilangan. Seperti tadi, kita mulai dari angka 0. Plus 3, berarti bergerak ke sebelah kanan sebanyak 3. 1, 2, 3. Plus 3. Dan dijumlahkan dengan negatif 2. Nah, negatif dia merupakan ke sebelah kiri. Berarti dia bergerak kembali ke sebelah kiri sebanyak 2 langkah. 1, 2. Nah, dia berhenti pada angka 1. Sehingga diperoleh plus 3 ditambah negatif 2 itu sama dengan 1 atau plus 1. Contoh selanjutnya, jumlahkan negatif 3 dan plus 2 pada garis bilangan. Nah, seperti tadi kita mulai dari angka 0, negatif 3, berarti dia bergerak ke sebelah kiri. 1, 2, 3. Dan plus 2. Nah, tanda plus berarti dia bergerak ke sebelah kanan sebanyak 2. 1, 2. Sehingga diperoleh negatif 3 ditambah 2 sama dengan negatif 1. Oke, kita lanjutkan. Nah, ke sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat. Sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat sebagai berikut. Yang pertama, itu sifat komutatif atau pertukaran. Nah, ini bentuknya. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Nah, contohnya, misalnya 5 ditambah negatif 12.
Nah, itu sama juga dengan negatif 12 ditambah 5. Berapa? Hasilnya yaitu 7. Yang kedua, sifat asosiatif. Nah, bentuknya A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B tambah C. Nah, contohnya 6 ditambah 8 ditambah negatif 3. Nah, itu sama juga dengan 6 ditambah 8 ditambah negatif 3. Sama dengan, kita lihat ini dalam tanda kurung dulu ya. Berarti ini 6 tetap. Nah, lihat 8 ditambah negatif 3. Itu bisa kita tulis 8 dikurang 3. Sama dengan, kita lihat pengurangannya dulu ya. 6 ditambah 8 dikurang 3, 5. Jadi 6 tambah 5 berapa? 11. Oke, kita lanjutkan yang sifat ketiga. Penjumlahan 2 atau lebih bilangan bulat menghasilkan bilangan bulat atau sifat tertutup. Nah, jika A dan B bilangan bulat, maka A ditambah B sama dengan C bilangan bulat. Contohnya misalnya 9 ditambah negatif 13 sama dengan negatif 4. Nah, 9, negatif 13, dan negatif 4 itu merupakan bilangan bulat. Oke, sifat yang keempat, bilangan 0 disebut unsur identitas pada penjumlahan. Penjumlahan bilangan bulat dengan 0, hasilnya bilangan bulat itu sendiri. Nah, sifatnya misalnya bentuknya A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A. Nah, contohnya negatif 11 ditambah 0 sama juga dengan 0 ditambah negatif 11 sama dengan negatif 11. Sifat yang kelima, hasil penjumlahan bilangan bulat dengan lawannya sama dengan 0. Nah, bentuknya A ditambah negatif A sama dengan negatif A ditambah A sama dengan 0. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya negatif 15 ditambah 15. Nah, sama juga dengan 15 ditambah negatif 15. Maka sama juga dengan 0. Sama dengan sifatnya. Nah, tadi udah penjumlahan, sekarang kita lanjutkan ke pengurangan bilangan bulat. Nah, yang pertama cara pengurangan bilangan bulat. Nah, di sini ada bentuknya. A dikurang B sama juga dengan A ditambah negatif B. A dikurang negatif B sama dengan A ditambah B. Contoh, kurangkanlah negatif 4 dari plus 5 pada garis bilangan. Nah, lihat di soal, kurangkanlah negatif 4 dari. Nah, ada kata dari. Maka bentuknya itu bukan negatif 4 dikurang negatif 5, tetapi 5 dikurang negatif 4. Nah, ini sama juga seperti ini bentuknya. Berarti dapat kita ubah 5 ditambah 4. Nah, di garis bilangan seperti contoh di penjumlahan pasti dimulai dari 0. 0 ke 5. Jadi bergerak ke 5. Sebanyak 5 langkah. Nah, terus ditambah dengan 4. Berarti maju 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Berhenti di 9. Dapat kita tulis 5
dikurang negatif 4 sama juga dengan 5 ditambah 4 sama dengan 9. Contoh selanjutnya, kurangkanlah 5 dari negatif 4 pada garis bilangan. Nah, ada kata dari. Nah, jadi mana? Iya, negatif 4 dikurang 5 sama dengan negatif 4 ditambah negatif 5. Berarti kalau di garis bilangan gimana? Dimulai dari 0, bergerak ke kiri sebanyak 4. Habis itu dilanjutkan bergerak ke kiri lagi karena negatif 5. Sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berhenti di negatif 9. Jadi dapat kita tulis negatif 4 dikurang 5 sama dengan negatif 4 ditambah negatif 5 sama dengan 9. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, yang B, sifat-sifat pengurangan bilangan bulat. Pengurangan pada bilangan bulat bersifat tertutup. Nah, jika A dan B bilangan bulat, maka A dikurang B sama dengan C bilangan bulat. Contohnya, misalnya negatif 15 dikurang 7. Nah, berapa? Negatif 21. Nah, baik, itu penjelasan tadi tentang operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Nah, sekarang ada tugas. Ada 2 soal. Yang pertama, gambarlah sebuah garis bilangan dan sajikan masing-masing penjumlahan berikut ini pada garis bilangan tersebut. Yang A, 4 ditambah 5, B, negatif 6 ditambah negatif 2, C, 3 ditambah negatif 7, kurang tutup kurungnya, D, negatif 1 ditambah 8, E, negatif 8 ditambah 5. Untuk nomor 2, kurangkanlah 35 dari 23. Yang B, 14 dari negatif 15. Yang C, negatif 5 dari negatif 8. Nah, sekian penjelasan pada pertemuan kali ini. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Untuk tugasnya jangan lupa dikerjakan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.